Oke, berikutnya untuk yang nomor 6 di sini ada nanani wa do desu ka? Ya. Nomor 6 di sini nanani wa do desu ka? Nanani. Ya, ini sebagai topiknya ya, subjeknya wa, untuk partikelnya do. Nah, ada ka di belakangnya. Ini ada ka, berarti ini artinya apa? Tanda tanya atau kalimat tanya. Do, ya. Do desu ka? Artinya apa? Bagaimana? Ya. Berarti ini merupakan suatu kalimat tanya. Oke, ya. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, medan no kuki wa do desu ka? Medan. Medan itu apa? Ini pakai katakana tentunya dengan Medan sendiri itu. Medan. Ya, kota Medan. No kuki wa do desu ka? Ya, kuki itu apa? Udara. Jadi udara Medan bagaimana? Seperti itu. Gimana sih udara di Medan? Seperti itu. Kalau bahasa gaulnya ya. Jawabannya amari suzushi kunai desu. Nah, amari berarti apa? Tidak begitu suzushi. Suzushi itu dari kata suzushi ikeyoshi. Ya, tentunya untuk yang negatifnya kunai. Berarti artinya apa? Suzushi itu artinya sejuk. Jadi artinya udara di Medan itu bagaimana? Ya, udara Medan bagaimana? Jawabannya amari suzushi kunai desu. Tidak begitu sejuk. Ya. Oke, berikutnya Nihon no tabimono wa do desu ka? Ingat, partikel tabimono itu adalah makanan. Nah, untuk Nihon itu Jepang. Ya, tentunya karena di sini kata benda, Nihon juga kata benda. Ya, di sini kita kasih partikel no, ya, sama di atasnya juga sama. Ini partikel juga, penghubung antara kata benda dan kata benda. Jadi, makanan Jepang itu bagaimana? Yang dimaksud itu rasanya mungkin ya. Untuk jawabannya apa? Totemo oishii desu. Ya, sangat enak seperti itu. Ya. Jadi ingat, ini sangat, oishi itu enak. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau mau untuk menanyakan yang berhubungan dengan kata sifat. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke pola yang ke-7. Di sini ada nakeyoshi plus meisi. Apa itu meisi? Meisi itu kata benda. Ya, meisi itu kata benda. Nah, nakeyoshi plus meisi berarti kata sifat na plus apa? Kata benda. Ya. Yang berarti apa ini? Yang berarti ini memberikan kata sifat kepada kata benda. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari kata benda, ya, plus kata benda, itu partikelnya apa? No. Nah, untuk kita menggabungkan antara kata sifat plus kata sifat dengan kata benda, bagaimana? Ini seperti ini caranya. Ya. Jadi menggabungkannya hanya apa? Bagaimana untuk nakeyoshinya di sini? Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Nah, berhubung di sini tidak bertemu dengan des langsung, karena apa? Dia bertemu dulu dengan kata benda di sini. Artinya machi itu kota. Nah, nigiyaka di sini ada akhiran nageyoshi. Jadi, kalau kita menemukan suatu kalimat, ya, atau soal kata sifat plus kata benda, itu untuk nakeyoshi nanya diikutkan, ya. Tapi kalau
nakiyoshi bertemu des langsung hilangkan saja nanya. Jadi Jakarta, wa-nya bisa diartikan adalah, langsung ke belakang, tarik ke belakang, kota yang ramai. Jadi nanya kita artikan yang. Nah, jadi apa? Memberikan kata sifat kepada kata benda. Nah, seperti itu. Ya, yang tadinya cuma artinya kota saja diberikan kata sifat. Dengan contohnya di sini Niigayakana machi desu. Berarti kota yang ramai. Seperti itu. Oke, berikutnya. Dadang-san wa shinsetsu hito desu. Ya. Shinsetsu hito desu. Hito itu orang. Berarti artinya apa? Saudara Dadang, orang yang ramah atau baik hati. Seperti itu ya, simpel sekali. Jadi kata sifat dengan akhiran na ini nanya diikutkan. Diikutkan. Oke. Terus bagaimana untuk yang ikiyoshi? Oke, langsung masuk saja ke pola yang berikutnya. Ikiyoshi plus meishi desu. Contoh kalimatnya, Hokkaido wa samui tokoro desu. Nah, kalau ini tidak ada perubahan dengan pola yang pertama. Ya, yang pertama juga ya sebelum des tetap diikutkan i-nya. Kalau na tidak diikutkan. Jadi Hokkaido wa samui tokoro desu. Cuma ditambahkan dengan kata benda di sini. Ya, kata benda dengan arti tokoro itu apa? Tempat. Berarti Hokkaido adalah tempat yang dingin. Ya, Hokkaido adalah tempat yang dingin. I-nya juga diartikan sebagai yang. Ya, untuk mempermudah. Ya, Hokkaido adalah tempat yang dingin. Ya, seperti itu. Berikutnya, Oda sensei wa kibishii hito desu. Ya, orang yang tegas. Guru Oda adalah orang yang kibishi, tegas atau disiplin, seperti itu. Ya, simpel sekali. Jadi untuk kata benda plus kata benda partikelnya no ya. Tapi untuk kata sifat dengan plus kata benda, ya kalau kata sifat na itu langsung diikutkan. Ya, na atau i juga diikutkan tetap ya, baru kata benda. Jadi bukan no tapi akhirannya yang diikutkan ya sebagai pengganti no, seperti itu. Oke, lanjut ke pola yang berikutnya. Di sini ada nanyani wa donna nanyani desu ka? Nah, tentunya kalau ada ka, partikel ka, ini kalimat tanya seperti ini. Ya. Oke, berarti ini kalimat tanya. Nanyani ini subjeknya ya atau topiknya, wa ini sebagai penanda topik. Donna kalau tadi do, ya sekarang donna, agak mirip-mirip ya. Do dengan donna. Oke. Kita tulis dulu do desu ka. Sekarang donna desu ka? Nah, seperti ini. Ya. Kalau dilihat di sini ada na ya. Ya, prinsipnya sebenarnya seperti ini kata sifat ya. Jadi kayak seperti kata sifat na. Ya. Kita lebih fleksibel di sini ya. Biar untuk mempermudah belajar kita. Jadi untuk kalimat tanya yang di atas ini, kalimat tanya untuk kata benda. Jadi langsung bertemu dengan des. Tapi untuk donna ya dengan kata tanya yang berakhiran dengan na. Ya. Jadi nanya ini harus bertemu dengan kata benda di sini. Nah, begini. Jadi di sini diisi dengan kata benda, harus bertemu dengan kata benda sebelum desu ka, seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang kata tanya ini, kata tanya bentuk do yang berakhiran na. Jadi harus bertemu dengan kata benda. Tapi kalau di sini nggak ada nanya, langsung ke desu ka, seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Nihon wa donna kuni desu ka? Nah, Nihon itu termasuk negara. Jadi kata bendanya apa? Negara. Nah, di sini. Nihon Jepang adalah ya negara yang bagaimana? Nah, kalau tadi bagaimana, nanya itu diartikan yang. Nah, kalau
Do di sini diartikan dengan do ya, sama. Berarti ini artinya apa? Yang bagaimana. Nah, jadi untuk na-nya diartikan yang, don itu diartikan do ya, sama bagaimana. Jadi yang bagaimana tentunya kalau ada yang belakangnya harus ada kata benda. Nihon wa donna kuni desu ka? Jepang adalah negara yang bagaimana? Ya. Jawabannya kireina kuni desu. Ya, kireina kuni desu. Kirei itu apa? Bersih. Bersih atau cantik. Ini fleksibel ya, mau pilih yang mana? Tergantung kata bendanya. Jadi, Jepang itu negara yang bagaimana? Kireina kuni desu. Kita artikan dari belakang karena tidak ada partikel wa di sini. Langsung dari belakang. Kuni, negara. Na, yang. Kirei, cantik. Negara yang cantik. Seperti itu. Berikutnya, fuyu wa donna kisetsu desu ka? Fuyu itu apa? Musim? Musim dingin. Atau musim salju ya. Musim dingin. Nah, musim dingin biasanya itu masuk di bulan kalau nggak salah itu bulan Januari, Maret itu sudah mulai masuk musim dingin. Nah, di sini karena di sini fuyu termasuk musim, ya kata bendanya kita kasih dengan kisetsu, artinya itu musim. Nah, di sini untuk kata bendanya, donna kisetsu desu ka? Donna kisetsu desu ka? Fuyu wa donna kisetsu desu ka? Ya, fuyu musim dingin adalah musim yang bagaimana? Samui kisetsu desu. Ya, musim yang dingin. Ya, musim yang dingin. Ingat, i-nya kita artikan sebagai yang, atau na-nya juga kita artikan dengan yang. Ya, jadi perbedaannya hanya apa? Di sini ada donna, na. Berarti harus memerlukan kata benda. Sedangkan do langsung dengan des, tidak memerlukan kata benda. Berikutnya di bab di pola kalimat yang terakhir di sini untuk bab 8. Nani wa dore desu ka? Dore desu ka? Apa itu dore desu ka? Nah, apa sih dore ini? Dore ini termasuk kata tanya. Karena apa? Karena ada dore ini termasuk kata tanya. Nah, untuk dore di sini kata tanya dore ini biasanya digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan yang mana? Yang mana? Nah, yang mana untuk kata benda. Ya, tentunya ini biasanya untuk memilih di antara beberapa pilihan pada umumnya. Nah, dan juga di sini untuk jawabannya sebagian besar atau kebanyakan ini biasanya menggunakan seperti kore, sore, are atau kono, sono, ano seperti itu. Oke, bagaimana cara penggunanya? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini ada Oda sensei no kasa wa dore desu ka? Nah, di sini mungkin karena ada beberapa pilihan. Ada beberapa kasa. Kasa ini apa? Payung. Ya. Payung. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mungkin ada yang merah, hijau, hitam atau kecil, ya, atau besar seperti itu. Ya. Oda sensei no kasa wa dore desu ka? Payung. Ya, ini sebagai partikel penghubung kata benda. Ya, payung milik guru Oda yang mana? Ingat. Dore desu ka? Yang mana? Seperti itu. Nah, yang mana? Ya, tentunya kita bisa menjawab seperti ini. Kore desu. Ya, ini bisa diartikan, bisa dijawab dengan salah satu jawabannya seperti ini. Kore desu. Kore atau sore desu. Atau are desu. Ya. Nah, kita bisa menjawab dengan seperti ini, simpel sekali. Ya. Karena kita hanya menunjukkan misalkan kore desu, sore desu, are desu seperti itu. Tapi lebih spesifiknya seperti ini. Ano okii kasa desu. Ano okii kasa desu.
Ya, oki itu apa? Oki ini artinya besar. Jadi artinya apa? Ya. Payung yang, ya, ingat i-nya diartikan yang. Payung yang besar itu. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih spesifik untuk jawabannya. Ya, kalau kore sore are des itu tidak terlalu spesifik ya. Ya. Payung kamu yang mana sih? Ini. Seperti itu. Yang ini lebih spesifiknya yang besar itu, seperti itu juga boleh. Oke, yang berikutnya, Toni-san no kuruma wa dore desu ka? Ya. Kuruma itu mobil. Toni-san, saudara Toni, atau no di sini sebagai milik. Ya, partikel penghubung kata benda. Ya, milik artinya. Ya, yang pasnya itu milik. Jadi mobil milik saudara Toni yang mana? Ya, dore desu ka? Yang mana? Ya, bisa dijawab dengan are desu, sore desu, kore desu. Tapi lebih spesifiknya sono akai kuruma desu. Akai itu apa? Merah. Jadi, ya, kuruma atau mobil milik saudara Toni yang mana? Jawabannya mobil yang merah itu. Sono akai kuruma desu. Mobil yang merah itu. Ya, jadi seperti ini ya untuk jawabannya. Kalau dore ya kita bisa pakai pola yang seperti ini, tapi kalau dona cukup kirena guni ya, tidak perlu memerlukan kata tunjuk ya, seperti dore, kore, sore, are atau kono, sono, ano. Tapi kalau dore bisa pakai dengan kore, sore, are untuk jawabannya. Yang lebih spesifiknya kono, sono, ano. Tentunya kalau kono, sono, ano harus ada kata benda setelahnya. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kono des itu tidak boleh. Yang bisa kore des. Seperti itu. Oke? Ya, untuk bab kali ini sudah selesai. Kita lanjut ke bab yang berikutnya.